Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah ya, sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan belajar bersama ini taklim sebagai identitas kaum muslimin ya. Orang muslim itu identitasnya itu salah satunya adalah belajar yang tiada henti. Nah, termasuk belajar ke masa lalu, sejarah ya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak, Ibu, para jamaah Zoomiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kita sudah bergabung narasumber kita pada kalam subuh. Ini adalah Bapak Dr. Despian Bandarsyah. Bagi yang bergabung bersama kita dari luar Fuhamka ya, beliau ini Pak Dr. Despian Bandarsyah ini adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ahli beliau itu adalah memang sejarah ya, di doktor sejarah, S1 sejarah, S2 sejarah, sampai S3 sejarah. Dan kalau dijadikan narasumber dalam seminar-seminar baik yang regional atau nasional itu ya sejarah ya. Dan tulisan-tulisan beliau menyebar di beberapa media, perspektifnya biasanya sejarah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi kita kaum muslimin, sejarah itu penting karena kita memeluk Islam ini karena kita percaya juga pada sejarah ya. Jadi kalau kita nggak percaya pada sejarah maka terputuslah ini keislaman kita. Karena apa? Karena salah satu sumber keyakinan kita ini bersumber dari sejarah yang benar ya, sejarah yang benar akhirnya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di pertemuan kita yang lalu ya, ketika bicara sejarah ya, yang disampaikan oleh beberapa narasumber, salah satunya Pak Dr. Jazana Nurjannah, itu adalah sampai pada sejarah masa Abu Bakar Siddiq ya, Abu Bakar Siddiq ya, panjang ceritanya Pak Uslan ya. Masa Rasulullah itu fasenya panjang ya, ada di Mekah, ada di Madinah. Masa Abu Bakar Siddiq ya juga panjang ceritanya dan syarat dengan spirit perjuangan, pengorbanan ya, kesungguhan, semangat melayani ya. Begitu juga tentu dengan fase sejarah dari Umar bin Khattab ya. Nah, tapi yang penting Bapak sekalian, tidak masa lalunya ya, tapi masa lalunya itu memberi spirit bagi kita untuk kemudian di masa depan kita semakin baik. Cerita tentang masa lalu tidak ada artinya kalau kemudian tidak memberi energi positif bagi kita di masa depan. Yang penting adalah manfaatnya. Nah, tapi kalau kita Islam terus seperti apa yang saya sampaikan, tindakan-tindakan kita itu sandarannya apa? Kira-kira begitu. Salah satunya ya sejarah itu. Baik, saya persilahkan kepada Dr. Despian Bandarsyah untuk menyampaikan materi ya. Kira-kira sampai jam 5.45 atau 5.50 barangkali begitu. Nanti setelah itu kita akan dialog mungkin kira-kira 20 sampai 25 menit. Nah, saya persilakan pada Bapak Dr. Despian Bandarsyah.
Pak Despian masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah alam subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Fajri, Ketua LPP AIK, dan para sahabat semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam khasanah keilmuan, terutama menyangkut tentang perkembangan sejarah dan warisan peradaban Islam itu. Saya ingin menyampaikan di bagian awal ini rasa syukur dan terima kasih kepada para guru saya, almarhum Rashid Hamidi. Beliau yang mengajarkan saya tentang sejarah Asia Barat Daya dan peta politik di kawasan Asia Barat Daya. Sehingga saya memahami yang sedikit dari hamparan luas kawasan Asia Barat Daya itu, yang di dalamnya itu mengandung anasir-anasir yang kuat terkait dengan dengan perkembangan sejarah Islam dan peradaban Islam. Lalu yang kedua juga saya ingin mengucapkan syukur kepada guru saya, dosen saya, almarhum Syahminan Lubis. Bapak Syahminan Lubis juga mengajarkan saya tentang sejarah umat Islam yang terdiri dari 2 mata kuliah. Masing-masing mata kuliah itu terdiri dari 3 SKS. Banyak bagian yang saya sampaikan ini sebenarnya pengetahuan yang saya wariskan, yang saya dapatkan dan diwariskan dari kedua almarhum. Untuk itu semoga kedua almarhum mendapatkan tempat yang layak, karena ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bersifat turun-temurun dan dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Bapak dan Ibu, kita membicarakan sosok yang sangat terkenal. Banyak pemikir Barat yang menulis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ini. Salah satu pemikir tentang keislaman yang besar, yang hidup sejaman dengan kita, yaitu Karen Armstrong, itu menulis tentang Umar bin Khattab dengan judul yang gagah berani. Umar bin Khattab berperang demi Tuhan. Jadi kalau Umar berperang, maka perangnya dilakukan karena semata-mata pengabdian dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Umar berhasil mengembangkan sayap-sayap dakwah Muhammadiyah itu sampai keluar negeri-negeri Jazirah Arab. Itulah yang membentuk peluang-peluang bagi dasar-dasar dari peradaban Islam yang membentang dari kawasan Asia Barat Daya yang bersumber pada Jazirah Arab itu, Arab Saudi, Mekah dan Madinah,
sampai kepada wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang ditaklukkan dengan peperangan, tetapi kemudian di-maintenance, diorganisir dengan nilai-nilai keislaman yang utama, yaitu kecintaan dan kedamaian. Banyak sekali Bapak dan Ibu sarjana Muslim orientalis yang mengakui ini. Tidak kurang Bernard Lewis, lalu Montgomery Watts menggambarkan betapa Islam tersebar dari dasar-dasar kekuasaan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab itu dengan damai. Bapak dan Ibu, untuk itu izinkan saya menyampaikan sedikit tentang makna dari apa yang dimaksud dengan peradaban ini. Ini laptopnya kecil, jadi harus geser-geser ini kayaknya. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam kajian peradaban menyangkut legasi budaya tinggi, apa yang disebut sebagai peradaban itu membentuk satu unit yang utama. Kemudian proses historis kultural, jadi proses-proses historis kultural membentuk kebudayaan sebagai kesatuan yang integral, yang menciptakan kesinambungan kultural dalam kebudayaan khusus tersebut. Jadi peradaban itu memang kebudayaan yang khusus, yang masuk dalam kategori budaya tinggi. Apa yang dimaksud dengan budaya tinggi itu? Budaya tinggi adalah lawan dari budaya rendahan, yang kalau sekarang kita bisa jumpai dengan kasat mata di mana-mana. Para ahli antropolog membagi kebudayaan itu pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah wujud kebudayaan. Yang pertama adalah sistem kebudayaan. Dia terletak di kepala manusia ini, yang disebut dengan sistem berpikir. Karena apa yang dipikirkan oleh manusia dengan satu dengan yang lainnya itu membentuk satu rantai berpikir, itu yang disebut sebagai sebuah sistem kebudayaan itu. Yang kedua, wujud dari kebudayaan itu adalah sistem sosial, ya, yang terletak di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian itu memberikan arah, memberikan guidance bagi perilaku manusia dalam hidupnya. Apakah manusia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu unsur pembentuk kebudayaan yang kedua itu, yaitu sistem sosial itu antara lain adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual yang dikandung di dalam ajaran-ajarannya. Yang ketiga adalah produk kebudayaan atau kebudayaan rendahan yang kita kenal dengan istilah pop culture pada hari ini. Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan kebudayaan atau peradaban, kebudayaan tinggi atau peradaban itu terletak pada bagian yang pertama. Dia dibangun oleh spirit berpikir dari masyarakatnya. Lalu juga oleh kegagah beranian masyarakat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tumbuh dan berkembangnya nalar kritis di kalangan umat Islam di masa lalu karena umat Islam memiliki perangkat-perangkat kekuasaan yang bisa memfasilitasi bagaimana para ilmuwan, kaum intelektual, ulil albab itu mengembangkan sayap-sayap peradaban umat itu dengan luar biasa sekali. Itulah mengapa ketinggian, kedalaman, dan keluasan horizon pandang suatu peradaban dapat diukur diantaranya melalui budaya, bentuk-bentuk pemikiran, dan jenis tradisi keilmuan yang dikembangkannya. Walaupun kita harus mengakui Bapak Ibu sekalian bahwa dunia ilmu di kalangan umat Islam itu tertinggal jauh sekali
karena kita menghadapi kenyataan pahit dalam rentang sejarah panjang perjalanan umat, yaitu era kejumudan dan ketaklitan. Itulah yang membuat kita mengalami ketertinggalan yang sangat panjang. Pak Fajri itu suka melukiskan ketertinggalan itu berabad-abad lamanya. Jadi kalau kita memasuki era taklid, maka kemudian Barat membangun perangkat peradabannya dengan sangat mewahnya. Maka kita merasakan dan menyaksikan pada hari-hari belakangan ini sampai batas waktu yang belum bisa kita bayangkan. Peradaban umat Islam tertinggal jauh di belakang peradaban Barat. Islam merupakan landasan bagi sebuah pandangan dan sistem baru. Bapak dan Ibu, Islam pada masa itu merupakan sebuah pandangan dan sistem baru karena dia berangkat untuk mengkoreksi keadaan-keadaan yang berkembang pada masa itu, yaitu era jahiliyah. Meski demikian, peradaban Arab memiliki asal-usul ganda. Ya, jadi kalau kita menengok peradaban Arab, maka sebenarnya ada dua bagian yang perlu kita ketengahkan. Yang satu sama lainnya itu bersifat saling memunggungi, paradoks di antara keduanya, yaitu peradaban jahiliyah dan peradaban Islam yang membawa pencerahan itu. Oleh karena Islam datang belakangan, bagi pandangan kearaban dan kemanusiaan tentang kehidupan dan alam, maka permulaan atau jahiliyah dapat ditafsirkan sedemikian rupa dalam perspektif agama Islam. Sehingga belakangan menjadi permulaan dia. Jadi jahiliyah itu memang yang mengawalinya. Apa yang merupakan belakangan juga sesungguhnya merupakan permulaan. Jadi Islam yang datang belakangan itu kemudian menjadi sesuatu yang bersifat permulaan, sebab ia menghapus segala sesuatu yang mendahuluinya. Jadi Islam itu menghapus fenomena-fenomena yang jahiliyah itu yang mendahului keberadaan dirinya. Hingga kemudian dia bisa dikategorikan sebagai yang mendahului atau yang lebih dahulu. Yaitu segala yang bertentangan dengannya di satu sisi dan menciptakan pondasi dasar di sisi lain. Itulah sifat sejarah yang meruang, ya, yang mewaktu, yang dalam sejarah itu dikenal dengan istilah sinkronik. Jadi sejarah itu menjalani proses mewaktu dia di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Di samping juga dia meruang, dia bersifat diakronik. Apa yang berlangsung pada hari ini itu juga berlangsung pada saat yang sama di tempat-tempat yang lain atau saling berhubungan peristiwa itu. Maka kita tidak bisa menihilkan realitas yang ada hari ini dengan melupakan atau meniadakan realitas yang berlangsung pada hari kemarin. Secara jahiliyah, Bapak dan Ibu, secara fenomenologis, jahiliyah itu mendahului Islam, seperti yang saya jelaskan tadi, namun secara substansif, Islam mendahului jahiliyah. Karena kita ingin mengedepankan kebenaran lebih dahulu ketimbang kekeliruan, bahkan kesesatan dan kerusakan gitu. Agama dan politik yang berkisar di seputar kekhalifahan yang baru itu, saya kira walaupun Umar bin Khattab adalah kekhalifahan yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, relatif Abu Bakar Siddiq memang tidak lama menjadi khalifah. Menjadi khalifah Rasulullah itu tidak lama. Lalu kemudian Umar bin Khattab menggantikannya. Di seputar kekhalifahan atau kepemimpinan
dan agama rasional yang bergerak di seputar watak hubungan antar agama dan nalar itu, serta agama dengan kehidupan. Dalam dinamika yang tajam, terutama semenjak Rasulullah wafat, muncul dua kecenderungan di kalangan umat itu. Pertama, kecenderungan pertama menemukan landasan dan titik tolaknya dalam Quraisy Arab dan teks agama, Al-Quran, Sunnah, dan beberapa sahabat. Kecenderungan kedua menemukan landasan dan titik tolaknya dalam Islam itu sendiri dan dalam manusia Muslim. Kecenderungan pertama membangun satu konsep teoritik, Bapak Ibu, yang menegaskan ketaatan kepada pemimpin serta keharusan tetap berada dalam kelompok dan mayoritas. Jadi ketaatan terhadap pemimpin itu menjadi semacam taken for granted karena pemimpin itu mentaati Rasulullah, mentaati sunnah, dan tentu saja mentaati Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber yang dia laksanakan untuk memimpin. Sementara para pendukung kecenderungan yang kedua membangun satu pandangan yang mengatakan bahwa pemimpin harus diawasi. Jadi pemimpin itu harus diawasi. Keharusan memegang kebenaran dan melawan pemimpin apabila menyimpang dari kebenaran dan keadilan itu perlu dilakukan koreksi. Jika merujuk pada aliran kedua ini, nampaknya konflik di kalangan umat Islam pada masa itu dan era-era setelahnya, ya, pada masa itu terutama setelah terbunuhnya Umar bin Khattab itu yang menjadi atau yang mewarnai pola harmoni di kalangan umat Islam gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum itu meninggal memang karena tindak kekerasan gitu. Oke, saya lanjutkan saja. Dunia adalah ladang akhirat, kata Al-Ghazali. Agama dapat berjalan sempurna hanya melalui dunia. Jadi seandainya tidak ada dunia, Bapak dan Ibu sekalian, agama itu tidak akan sempurna. Karena di dunia ini segala macam tersedia. Di dunia ini ada kebaikan dan ada keburukan. Ada kejahatan dan ada ketidakjahatan. Ada pahala dan dosa. Disitulah agama menjadi sosok yang sempurna yang direpresentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, kehidupan manusia. Kekuasaan dan agama merupakan dua anak kembar. Agama adalah asal, ini yang dikemukakan Al-Ghazali ini sesungguhnya mirip-mirip dengan yang dikatakan oleh Aristoteles ya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang mula-mula, maka yang mula-mula itu adalah Allah. Yang pertama, zat yang pertama itu adalah Allah. Setelah Allah itu adalah agama, setelah agama itu adalah rasul-rasul Allah gitu. Atau mungkin juga rasul-rasul Allah baru kemudian agama. Nah, Aristoteles melukiskan bahwa di dalam yang fisik itu, di dalam dunia yang fisik itu ada dunia yang metafisik. Yang metafisik itu adalah yang pertama atau yang mula-mula. Nah, di antara yang metafisik itu ada yang paling mula, yaitu zat yang pertama itu. Jadi ada kemiripan. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan runtuh. Sebaliknya, segala sesuatu yang memiliki penjaga akan sia-sia. Sesuatu yang tidak memiliki penjaga itu akan sia-sia. Ungkapan itu memperlihatkan keterkaitan antara zaman wahyu dengan zaman sejarah. Jadi, tentang pengertian sejarah menurut wahyu.
ungkapan itu menyingkap hubungan organik. Jadi hubungan yang dinamis, Bapak dan Ibu sekalian. Lawannya adalah hubungan yang statis itu, organis dan statis itu. Antara agama dengan umat atau masyarakat dan imam atau pemimpin. Menurut ungkapan tersebut, masyarakat merupakan kesatuan agama. Maksudnya, masyarakat tidak menemukan fondasinya pada etnis. Jadi masyarakat itu sesungguhnya tidak terikat pada etnis dengan kokoh. Masyarakat juga tidak terikat dengan tanah kelahiran. Walaupun kita mengenal gagasan-gagasan etnisitas dan gagasan tentang nasionalisme, tetapi dalam konteks Al-Ghazali, masyarakat itu tidak memiliki landasan yang kuat untuk bersandar pada etnisitas dan pada tanah airnya. Tetapi pada wahyu, itulah mengapa tradisi keilmuan di kalangan sarjana muslim bersumber pada wahyu. Jadi para sarjana muslim yang hebat-hebat itu di masa lalu, itu mengembangkan ilmu filsafat, corak berpikir yang luar biasa, jeniusnya itu pada wahyu. Sejalan dengan pemikiran semacam itu, Alamah Taubat-Tabam mengatakan bahwa Al-Quran merupakan faktor pendorong bagi, atau Al-Quran merupakan faktor pendorong pertama bagi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu baik kealaman, matematika, fisika, maupun ilmu-ilmu kemanusiaan. Jadi agama dalam pengertian wahyu merupakan representasi yang penting yang dieksplorasi oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam, para sarjana muslim di masa lalu. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu sekalian betapa hebatnya para ilmuwan itu, para sarjana itu, para ulil albab itu. Karena teks-teks Al-Quran itu bahasanya tidak sederhana, bahasanya sangat tinggi sekali dan sindirannya sangat halus, menyangkut fenomena alam dan fenomena kemanusiaan. Walaupun teks-teks Al-Quran itu juga ada yang berbicara dengan sangat tegas menyangkut fenomena kemanusiaan. Bahkan saking tegasnya disertai dengan ancaman. Misalnya pada perspektif surat Al-Ma'un, bagaimana Allah mengancam orang-orang yang sholat itu karena sholatnya mengabaikan fenomena sosial berupa kemiskinan, orang-orang terlantar, dan anak-anak yatim gitu kira-kira. Umar bin Khattab adalah yang pertama kali merumuskan konsep tentang yang asal tadi. Dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, ia mengatakan, yang benar itu sudah ada sejak lama. Jadi yang benar itu bukan representasi pada hari ini. Yang benar itu sudah ada sejak lama. Kenalilah hal yang mirip dan sejenis. Analogikan berbagai persoalan, cobalah untuk mencari yang paling dekat dengan Allah dan yang paling mirip dengan yang benar. Jadi yang benar itu selalu bersumber pada zat yang maha benar, yaitu Allah itu sendiri. Pernyataan ini mengandung dua hal. Yang pertama, norma penilaian terhadap apa yang terjadi pada masa kini ada dalam masa lalu. Jadi yang berlangsung pada hari ini itu terdapat di masa lalu. Kedua, hubungan antara yang kini dengan yang lalu harus berupa hubungan antara yang cabang dengan dahannya. Jadi yang berlangsung hari ini merupakan anak cabang, bahkan ranting dari apa yang berlangsung pada masa lalu. Apa yang diperdebatkan manusia pada hari ini adalah warisan perdebatan dari manusia di masa lalu. Itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Whitted, sejarawan Inggris itu. Ya, Whitted mengatakan bahwa
perdebatan-perdebatan, warisan-warisan ilmu pengetahuan dan perdebatan yang terkandung dalam perspektif ilmu pengetahuan itu merupakan sekedar catatan kaki, kata Whitted, dari apa yang berlangsung pada era-era klasik Yunani. Corak berpikir Aristoteles, Plato, dan Socrates, serta guru-guru besar di era peradaban Yunani itu. Jadi memang demikian itu. Hanya kadang-kadang kita melakukan perdebatan-perdebatan itu tidak merujuk pada gagasan-gagasan yang berkembang di masa lalu. Ucapan Umar di atas dapat ditempatkan dalam rumusan kedua, sehingga dapat dikatakan siapa saja yang ingin mengetahui, ya, siapa saja yang ingin mengetahui, pertama-tama ia harus beriman. Ini pertanyaan yang sulit Bapak Ibu kalau ditanyakan. Apakah orang seperti Socrates dan Aristoteles itu beriman? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Menurut pandangan-pandangan keagamaan, sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh kekhalifahan pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq, rumusan ini memperlihatkan kaidah berpikir. Pengetahuan mengikuti agama, dan pengetahuan itu lahir dari agama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara soal apa, dari mana asal muasal ilmu itu, atau bahkan kalau kita mau lebih spesifik lagi, dari mana asal muasal teori, teorilah yang mengantarkan ilmu, atau ilmu lah yang melahirkan teori, itu simbiosis mutualisme. Tapi ilmu itu berangkat dari filsafat, maka setiap ilmu itu selalu memiliki dasar filosofinya. Jadi mereka yang berilmu tapi tidak mengindahkan gagasan-gagasan filosofi dari keilmuannya, dia akan kehilangan nilai-nilai keilmuan. Sementara filsafat itu bersandar pada agama. Tidak bisa tidak, filsafat itu bersumber pada agama. Dalam konteks filsafat Islam demikian. Apa yang dipikirkan oleh Al-Ghazali, oleh Syafi'i, oleh Hanafi, dan rekan-rekannya itu, golongan-golongan mereka itu selalu bersumber pada nilai-nilai Al-Quran, pada agama yang diridhoi Allah itu, kira-kira demikian itu. Jadi pengetahuan itu mengikuti agama dan lahir dari agama. Dengan kata lain, pengetahuan bersifat keagamaan. Jika tidak, maka itu salah. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dengan ucapannya, setiap orang yang berbicara berdasarkan Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia benar. Dan setiap orang yang berbicara tidak bersumber dari keduanya, maka itu hanya igawan semata, kata Imam Syafi'i itu. Kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan. Sang Amirul Mukminin. Jadi julukan ini memang beda sekali dengan para khalifah yang lain. Umar bin Khattab itu lebih memilih sebutannya sebagai Amirul Mukminin, pemimpin dari kaum muslim, pemimpin dari orang-orang mukmin. Kira-kira demikian, berbeda dengan khalifah yang lain. Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, memiliki nama lengkap yang panjang Bapak dan Ibu sekalian. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Ka'b bin Rajah bin Adi bin Ka'b. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim binti Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Makhzum. Ia termasuk golongan bangsawan di kalangan Quraisy.
yang berasal dari Bani Adi. Kelahirannya diperkirakan 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ia seorang yang pemberani, Bapak dan Ibu. Umar adalah seorang yang pemberani, memiliki kepribadian yang teguh dan watak yang keras. Jadi wataknya memang nomor satu kerasnya di semenanjung Jazirah Arab itu, di Mekah pada era itu. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang pandai berdiplomasi. Pada masa-masa jahiliyah, masyarakat sering menunjuknya sebagai penengah bila konflik terjadi di antara mereka, di antara kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu. Kelebihan inilah yang menjadikannya sebagai tokoh yang selalu diperhatikan pendapatnya, bahkan oleh Rasulullah sekalipun. Setelah masuk Islam, Rasulullah selalu mengajaknya bermusyawarah dalam setiap masalah yang perlu dimusyawarahkan. Rasulullah menyadari, jadi Nabi Muhammad SAW menyadari keistimewaan manusia utama ini. Jadi Rasulullah menyadari betul. Sebagaimana Rasulullah juga menyadari kedudukan dan pengaruh Amr bin Hisham, Abu Jahal itu, di Mekah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah dalam menjalankan dakwahnya di Mekah itu. Doanya itu, ya Allah, mudahkanlah urusan agamamu ini sehingga menjadi lebih berkembang dan pesat dengan memberikan salah satu di antara dua Umar ini. Yaitu kalau bukan Amr bin Hisham, maka Umar bin Khattab itu, untuk menjadi bagian dari barisan Islam. Dan kemudian sejarah membuktikan doa Rasulullah itu dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salah satu di antara keduanya memeluk Islam. Ini memang luar biasa. Karena dengan masuknya salah satu di antara keduanya, maka dakwah Islam yang tadinya sembunyi-sembunyi itu kemudian bisa menjadi lebih terbuka. Karena kemudian Allah memberikan ridhonya terhadap Umar bin Khattab untuk menjadi bagian dari barisan Islam. Dalam sejarah tercatat bahwa Umar itu adalah manusia yang ke-40 bersama-sama dengan Rasulullah. Bapak dan Ibu, manusia yang 40 ini yang dikatakan oleh para sejarawan Muslim itu sebagai asabikuna awalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Dalam tulisan yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid itu disebutkan 39 karakteristik sahabat Rasulullah itu. Karena yang bersama dengan Rasulullah jadi genap 40 itu. Inilah manusia-manusia yang konon dijamin oleh Allah untuk menempati surga Allah tanpa dihisap. Jadi tanpa dihisap, konon demikian. Kalau penjelasan yang saya sampaikan keliru, saya mohon maaf, nanti bisa dikoreksi oleh para ustadz dan kiai di forum ini. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai tokoh yang adil dan melindungi, sekaligus juga menghukum dengan adil. Masa Umar memerintah orang yang tidak berani mengambil hak orang lemah. Orang yang kuat tidak akan berani mengambil hak orang yang lemah. Sebaliknya, orang yang lemah juga tidak takut
akan hak-hak dan hartanya untuk dirampas oleh orang-orang yang kuat. Itu disebabkan karena Umar melindungi dan Umar bersikap adil. Jadi karena Umar melindungi dan Umar bersikap adil itu. Nah, ada sesuatu yang menarik ketika misalnya Umar masuk Islam. Ya, ketika Umar masuk Islam itu. Jadi sudah disebutkan tadi, Umar masuk Islam itu merupakan orang yang ke-40 memeluk Islam. Dan ketika Umar masuk Islam itu, kaum Quraisy maupun umat Islam itu terkejut, mengingat Umar itu sangat membenci Rasulullah. Karena Rasulullah itu dianggap sebagai pengkhianat dan perusak tradisi-tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Maka Umar itu mencari Rasulullah pada satu ketika dengan penuh amarahnya. Lalu di perjalanan dalam mencari Rasulullah, tekadnya bulat untuk membunuh Rasulullah itu, Umar pergi ke rumah Arkam bin Arkam. Arkam bin Arkam ini adalah tempat Rasulullah mengajarkan para pengikutnya yang sedikit itu. Jadi di rumah Arkam inilah dakwah Islam itu berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Sedemikian pentingnya peran Arkam bin Arkam dengan rumahnya, maka di kalangan Muhammadiyah itu pada ortomnya itu tempat kaderisasi disebut dengan istilah disebut dengan istilah Darul Arkom. Nah, kira-kira begitu. Dan pendidikan kader di Muhammadiyah dilekatkan di situ nama Arkom itu. Nah, jadi dia pergi ke rumah Arkom. Umar bertekad untuk membunuh Rasulullah. Namun niatnya itu terpaksa dia tunda karena di tengah perjalanan dia mendengar adik kandungnya itu ternyata memeluk Islam. Adik kandungnya, adik iparnya itu ternyata memeluk Islam. Bahkan saudara sepupunya juga demikian. Maka dia balik ke rumah itu, ya kemudian ke rumah adiknya itu perempuan dan menemukan orang yang dicarinya itu bersama beberapa kaum muslim lainnya tengah membaca surat Toha dari sebuah lembaran lepas untuk menulis itu, sahifah itu. Terjadi pertengkaran yang sengit, bahkan pertarungan ya antara Umar dengan kedua adiknya, hingga kedua adiknya itu terluka. Tapi keduanya tetap bersikukuh dengan agama barunya itu, yaitu Islam. Lalu kemudian demi melihat suasana itu Umar bergetar. Dia meminta mushaf atau sahifah itu, lalu memegang sahifah itu bergetarlah seluruh ekspresi kedirian Umar itu. Sehingga kemudian dia menyatakan masuk Islam. Jadi kira-kira demikian kisah Umar masuk Islam itu. Saya kira tanpa ridha Allah, maka tidak akan mungkin Umar bisa masuk Islam sebagaimana yang berlangsung dan dicatat oleh sejarah. Bapak dan Ibu sekalian, gagasan Umar dan kemajuan Islam. Jadi umat Islam itu memang umat yang utama ya. Karena keutamaan-keutamaannya itu diisi oleh manusia-manusia dengan karakteristik yang utama juga. Jadi Allah itu melukiskannya dalam satu penggalan ayat
di surat Al-Imran ayat 110 itu, kuntum khairu umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Jadi Allah itu mengatakan bahwa engkau, nah, karena surat ini kan lahir di era Nabi, engkau adalah kelompok umat yang utama, ya, yang diridai oleh Allah, yang karena keutamaannya itu engkau memerangi kebatilan, memerangi kemungkaran, dan menegakkan kebaikan, begitu loh. Jadi dakwahnya itu dalam rangka 2 poin itu. Maka kemudian peradaban Islam itu mencapai kemajuan yang gilang gemilang tadi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks itulah Umar mewariskan beberapa gagasan-gagasan yang besar yang ini akan menandai kemajuan Islam pada era-era berikutnya. Pertama, ia menggagas mushaf Al-Quran untuk dibukukan demi menjaga orisinalitasnya dan hilangnya penghafal Al-Quran akibat kematian dan peperangan, gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena mushaf Al-Quran itu dibukukan sebagaimana yang dikenal belakangan kemudian, lalu kemudian itu yang menjadi bahan penyelidikan para sarjana-sarjana muslim yang saya jelaskan di awal tadi, yang membangun wacana keilmuan itu berangkat dari wahyu. Nah, kira-kira demikian. Karena itulah sesungguhnya yang menjadi fondasi dan bata dari perkembangan peradaban Islam di atas dunia ini. Lalu yang kedua, Umar juga melakukan perluasan wilayah dan dakwah Islam sampai keluar Jazirah Arab, memerangi dan menaklukkan Persia. Jadi dia bertempur dengan Heraklius pada era itu, tokoh masyhur dalam sejarah Eropa itu. Menaklukkan Romawi, Mesir, dan kota Iskandaria. Ini Mesir dan kota Iskandaria ini adalah legenda Bapak dan Ibu sekalian, karena dia didirikan oleh Iskandar Zulkarnain yang kekuasaannya itu meliputi timur dan barat. Jadi Iskandar Zulkarnain itu dilukiskan memiliki tanduk di kepalanya. Tanduk itulah merupakan representasi dari kekuasaannya di timur dan di barat. Seorang penguasa yang hebat pada masanya. Lalu juga Irak. Inilah yang menjadi dasar kemudian Islam bisa melakukan ekspansi sampai ke Eropa. Bapak dan Ibu, saya kira berdirinya Bani Umayyah yang didirikan oleh keturunan-keturunan dari Abu Sofyan, terutama Muawiyah bin Abu Sofyan itu, anak dari Abu Sofyan itu disebabkan karena perluasan wilayah yang diawali oleh Umar bin Khattab. Lalu pada abad ke-9, ketika Tariq bin Ziyad, panglima Islam masyhur dan terkenal di Eropa itu memasuki wilayah Eropa pada tahun 911 itu, ya, 911 atau 711, saya agak lupa ini Bapak dan Ibu sekalian. Hanya dengan 250 pasukannya, itu merupakan kekuatan-kekuatan yang pondasi awalnya itu dirintis oleh era Rasulullah dan lalu disempurnakan oleh Umar bin Khattab. Jadi hanya dengan 250 pasukan, Tariq bin Ziyad bisa menaklukkan Itali, Kepulauan Sisilia, dan Prancis bagian selatan dengan sangat megahnya, gitu. Jadi kira-kira demikian. Yang ketiga, Umar membentuk Baitul Mal, ya,
ini merupakan gagasan besar yang menjadi dasar dari pembaharuan dalam bidang ekonomi sebagai upaya untuk memberdayakan umat. Bapak dan Ibu, dalam konteks yang pertama dalam konteks yang kedua, perluasan wilayah dan dakwah Islam itu, bagaimana mungkin masyarakat yang sering berperang di antara mereka, karena orang Arab itu sering berperang, Bapak Ibu, konflik di antara mereka itu tidak pernah berkesudahan. Karena mereka itu bersuku-suku dengan sedemikian intens. Lalu kemudian bisa bersatu dan menaklukkan negeri-negeri besar dan membentuk sejarah yang begitu anggun. Banyak para sejarawan dan ilmuwan yang melakukan riset tentang ini menyimpulkan bahwa mereka meyakini ada penyebab utama yang sangat kuat yang mendorong pasukan Umar itu bisa sukses dalam perangnya dengan kemenangan-kemenangan yang hebat, yaitu keyakinan akan kebenaran iman dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, itulah kira-kira bagian yang berikutnya, Bapak Ibu. Yang terakhir ini saya ingin mengatakan demikian. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Kematiannya disebabkan oleh luka yang diderita akibat tikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, pembunuh yang berasal dari Persia, yang memiliki dendam akibat penaklukan yang dilakukan pasukan Islam pada masa Umar. Tragedi ini merupakan pembunuhan politik pertama dalam sejarah umat Islam, Bapak dan Ibu. Lalu tragedi ini disusul oleh tragedi-tragedi yang lain. Terbunuhnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib beserta kedua putranya dalam peristiwa-peristiwa yang menyejarah dan banyak disesalkan oleh para kaum muslimin setelah berabad-abad era itu berlalu sekalipun. Lalu kemudian jenazah Umar bin Khattab dikemumikan di samping Abu Bakar dan Rasulullah atas permintaan dan izinnya terhadap keluarga Rasulullah. Bapak dan Ibu, sepeninggal Umar bin Khattab, maka kemudian dibentuklah apa yang disebut dengan formatur untuk menunjuk pengganti dari Umar bin Khattab. Formatur itu terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, serta putra Umar bin Khattab sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Akhirnya tokoh dan ketokohan Umar bin Khattab menjadi penting dan sentral dalam setiap dinamika yang berlangsung pada umat Islam. Karena ia menginspirasi dan menggerakkan umat, mencairkan kebekuan dalam masyarakat, menerobos belantara ketidakpastian masa depan. Tentu ide dan gagasan Umar bin Khattab perlu dikunyah oleh umat Islam hari ini. Karena setting dunia tidak pernah sama dan selalu berubah. Tetapi nilai spirit, sikap moral, etika kehidupan, dan keberanian yang dijalaninya merupakan entitas teramat penting untuk diabaikan oleh mereka yang hidup pada hari ini. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Dr. Desbian Bandarsah, Bapak sekalian.
ada beberapa pertanyaan ya yang sudah siap dilontarkan ini. Nah, greget juga dari tadi kayaknya pengen nanya. Ya. Nah, tapi saya ingin sampaikan beberapa hal, Pak Wislan. Peradaban itu yang mungkin kita tidak sadari ya, disusun oleh apa yang disebut oleh Pak Dekan tadi adalah sebagai pikiran dan keberanian, Pak Wislan. Jadi kalau tiba-tiba ada muncul Borobudur, kemudian ada muncul Taj Mahal dan sebagainya itu hanya pantulan saja, tapi yang utama itu pikiran dan keberanian. Nah, itu yang seringkali tidak kita sadari ya. Artinya kalau kita ada pikiran dan keberanian sekaligus di dalamnya tentu ada kecerdasan. Dan Umar itu salah satu khalifah atau sahabat Nabi yang cerdas, yang selalu menarik perhatian Rasulullah, sehingga punya tempat khusus di mata Rasulullah seperti Pak Dekan sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu apa? Pikiran pandai, pikiran bagus, tapi nggak mewujud dalam sistem. Dalam bahasa Pak Kunto Wijoyo itu sebagai objektivasi ya. Jadi kepandaian-pandaian itu harus mewujud dalam sistem yang kemudian diterima oleh masyarakat, oleh publik. Kalau bicara Islamnya, Islam itu kebenarannya ya karena masuk akalnya, kira-kira begitu. Sistem sosial itu adalah wujud dari rasionalitas Islam itu sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah produk kebudayaan yang oleh Pak Dekan disebut sebagai ya itu pantulan saja sebenarnya ya, pantulan saja, ada mungkin artefak-artefak dan lain sebagainya. Tapi tiga ini juga nggak boleh diabaikan. Maka kemudian ada banyak orang ingin menghapus masa lalu, cerita kehebatan peradaban masa lalu, yang menghapus artefaknya itu, menghapus benda-bendanya. Jadi nggak boleh kita abaikan juga semuanya ya. Baik, saya persilahkan kepada pertama pada Engkong ya. Setelah itu Pak Sarji yang terlihat di chat ya. Saya persilahkan pada Engkong terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa beruntung bisa menjadi jamaah dari Pak Dr. Desvian yang berbicara tentang Umar bin Khattab. Ada sesuatu yang tertinggal menurut Engkong dari penjelasan Pak Dekan, dan itu yang tertinggal adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk saat ini, yaitu sikap toleransi Umar bin Khattab ya. Saat Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, kemudian tokoh Kristen Ortodok itu menyerahkan kunci kotaknya itu. Jadi dengan sukarela. Dan sebagai imbalannya, kata Umar bin Khattab, saya akan menjamin keamanan warga warga Yerusalem ya, penganut agama Kristen Ortodok itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, saya akan jamin, maka terjadilah pertemuan di gereja. Gereja Al-Qiyamah kalau tidak salah namanya. Lantas saat terjadi perjanjian itu, tiba-tiba datang waktu sholat. Dan tokoh Kristen Ortodok itu mempersilahkan sholat di gereja. Kata Umar bin Khattab tidak. Saya akan keluar, dan ternyata Umar bin Khattab sholat di di terasnya itu. Setelah ditanya, kenapa khalifah tidak mau sholat di dalam gereja dan memilih memilih terasnya gitu. Kata Umar bin Khattab, saya ingin memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa saya tidak merampas gereja ini sehingga tidak terkesan nanti jadi masjid. Nah, dan ternyata tokoh Kristen Ortodok itu menjadikan tempat Umar bin Khattab itu musola untuk sholat di situ. Bayangkan, Umar bin Khattab sholat di gereja, di teras gereja, kemudian penghormatan kepada Umar bin Khattab adalah didirikan tempat sholat di dalamnya. Dan jaminan Umar bin Khattab adalah sama sekali tidak akan mengganggu penganut agama lain. Artinya Kristen Ortodok saat itu ya. Bayangkan kalau pemikiran Umar bin Khattab ditarik ya kepada masa kini, dan itu sebagai bentuk peradaban, maka luar biasa ini Indonesia akan terjadi kedamaian. Nah, pertanyaannya bagaimana mewujudkan sikap toleransi Umar bin Khattab itu untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Halo, tes. Ya. Pak Fajri, Iya, halo. langsung dijawab aja ya. Halo, tes. Cek. Halo, iya. Halo, tes. Halo, tes. Ya, silakan Pak Ya. Dekan. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf. Gong, terima kasih Gong atas ingatannya. Saya memang harus mendeklar bahwa yang saya sampaikan ini banyak hal yang luput. Untuk melukiskan sosok Umar bin Khattab hanya dengan 10 atau 12 slide ini sangat tidak memadai, dan saya menyampaikan terima kasih. Jadi momen yang disampaikan Kong itu merupakan satu gizi yang penting yang pada hari ini dalam konteks beriman dan bersikap toleran. Bagaimana seorang Umar bin Khattab bisa memberlakukan gereja dan penghuni gereja itu, pemuka agama Kristen, dengan sangat baik. Jadi dia menenggang rasa dari orang yang menghuni gereja itu untuk tidak sholat di sana. Nah, berbeda dengan pandangan kebanyakan umat Islam hari ini, tidak sholat di gereja itu karena gereja itu dipandang sebagai najis, haram dan seterusnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya cara beragama umat Islam hari ini itu memiliki landasan sejarah yang kokoh untuk belajar di masa lalu terhadap pribadi Umar, juga terhadap pribadi khalifah Rasulullah yang lain. Bahwa Umar sebagai umat Islam yang keras, sebagai khalifah yang keras, tetapi memiliki kelembutan dan sikap toleran. Dan kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian, hampir seluruh perkembangan peradaban Islam setelah era Umar itu mengalami kemajuan dalam kategori-kategori fisik disebabkan karena sikap toleran dan welas kasihnya ajaran Islam yang dijalankan oleh para pengikut Rasulullah itu. Jadi bagaimana Islam bisa masuk ke Eropa, ke Andalusia, itu karena setelah peperangan seluruh penduduk Andalusia itu dilindungi. Bahkan kemudian tidak sekedar dilindungi, tetapi diberikan kebebasan. Dan mereka membandingkan antara kekhalifahan Islam dengan kerajaan-kerajaan di Eropa yang menghegemoni mereka. Oh, jauh sekali. Disitulah kemudian bangsa-bangsa masyarakat Eropa itu berbondong-bondong masuk Islam. Maka kemudian muncullah peradaban-peradaban besar di Andalusia itu. Peradaban besar di Damaskus. Peradaban besar di Baghdad. Melalui kekhalifahan Abbasiyah, melalui kekhalifahan Umayyah, dan kekhalifahan lainnya. Itu karena sikap toleran itu. Jadi saya tentu harus mengatakan bahwa kita perlu belajar dari sikap-sikap yang adil semacam itu. Itu adalah keadilan. Keadilan itu adalah segala sumber dari kebaikan. Dan kebaikan itu sesungguhnya adalah keadilan itu sendiri. Halo Pak Dekan. Ya. Ya. Ini ternyata yang bertanya ini masih antri ini Pak Dekan. Baik. Saya
ini mohon maaf tadi karena error sedikit sehingga saya mempersilakan pada Pak Dekan untuk menjawab satu dulu. Tapi ini yang 4 ini mungkin disampaikan dulu secara langsung, baru kemudian nanti direspon oleh Pak Dekan. Khawatir nanti ada beberapa yang mirip ya. Yang pertama dari Pak Sarji, setelah itu Pak Mas Atif, setelah itu Mas Rizky Amrillah, terakhir Pak Margiono ya, sesuai di chat tadi. Saya persilakan kepada Pak Sarji terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dekan wabarakatuh. sudah memberikan pencerahan kepada kita. Yang pertama, memang kita bicara Umar bin Khattab ini luar biasa. Bahkan Nabi pernah mengatakan seandainya setelah ada Nabi maka Umar bin Khattab nabinya. Nah, dalam konteks terbunuhnya Umar bin Khattab yang begitu keji, saya ingin pandangan Pak Desvan kira-kira secara spiritual dan metafisik atau sejarah, kira-kira Allah punya rahasia apa nih? Karena sejak terbunuhnya Umar ini kok terjadi suatu pembunuhan dan seterusnya. Nah, ini sekedar apa kira-kira ini sebenarnya. Yang kedua, di akhir zaman nanti dalam Al-Quran dikabarkan bahwa Yahudi Nasrani itu akan kita taklukkan. Umat Islam akan mengalami kemenangan biasa. Tapi kira-kira dalam perspektif bahasanya Pak Desvan, sinkronik dan diakroniknya di mana ya Pak? Karena sampai hari ini kan kita, terutama di Palestina, nah, Islam itu masih begitu terseok-seok menghadapi hegemomi Yahudi dan peradaban Barat. Jadi kapan itu kira-kira kemenangan di akhir zaman itu? Dalam perspektif sejarah ke depan itu kira-kira bagaimana? Karena sejarah kan ulang dalam ayatnya juga begitu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarji. Selanjutnya kepada Mas Atif. Mas Atif, silakan Mas Atif. Pak Fajri, Ya. apa satu-satu aja Pak? Saya takut lupa, nggak nyatet saya. Tapi ini saya catat. Saya catat. Ya, ya. Saya catat. Nanti biar ini aspirasi dari rakyat ini kayaknya harus didengar juga ini. Mas Atif, silakan Mas Atif. Oke, terima kasih Pak Fajri atas waktu dan izin bertanya kepada Ayahanda Despian. Suara saya kedengaran Pak ya? Ya, jelas. Oke, Pak Despian, saya membaca salah satu karya dari Prof. Magnus Seno tentang sosialisme dan revisionisme. Nah, salah satunya disebutkan bahwasannya seorang teoretikus Jerman bernama Rosa Luxemburg gitu mengkritik tentang arus informasi yang terpusat pada beberapa intelektual sehingga masyarakat jadi tidak cerdas gitu karena informasi tertumpuk pada sentralitas individu gitu. Nah, dan saya melihat bahwasannya salah satu contoh hebat tokoh yang mau melakukan sebuah pemberdayaan dan memajukan gitu masyarakatnya, salah satunya adalah Robert Owen gitu. Dia seorang sosialis dari Inggris gitu. Nah, saya melihat media sosial hari ini ya, apalagi bagaimana umat muslim ini memanfaatkan platform media sosial sebagai media dakwah gitu. Terkadang informasi tersebut tidak memiliki sebuah nilai verifikatif yang tinggi gitu. Bahkan kita bisa saja terseret pada informasi yang subjektif. Dan itu saya sering sekali melihat gitu. Nah, kiranya dalam peradaban Islam ini kita kehilangan spirit belajar seperti Imam Syafi'i gitu yang mau untuk belajar berjalan jauh-jauh gitu untuk mendapatkan suatu ilmu dan berdiskusi gitu, menghilangkan perdebatan yang tidak ada nilai moralnya gitu. Dia ingin kita sama-sama untuk memahami ilmu itu. Nah, kiranya negasi seperti apa sih ketika kita sebagai seorang Islam, orang intelektual, bahkan seorang sejarawan gitu, untuk bisa menjadi salah satu aktor
mencerdaskan masyarakat khususnya bangsa kita yaitu umat-umat Islam. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Anda. Terima kasih Mas Atip. Ini pertanyaannya sekelas dengan Pak Dr. Despian. Apa namanya? Yang selanjutnya Pak Rizky Amrillah. Sudah Pak Fajri, sudah tersampaikan sama Pak Sarji. Oh, sudah tersampaikan ya. Oke, baik. Terakhir Pak Margiono. Oke, terima kasih Kang Des. Menyikapi bahwa sejarah itu biasanya ditulis oleh pemenang atau oleh orang yang memutuskan. Bisa saja itu terjadi. Dan juga peradaban sejarah juga kadang-kadang kita terjebak dari yang berulang-ulang disampaikan oleh penulis, yang penulis itu adalah sebagai pemenang. Mungkin kisah-kisah yang kita sampaikan sekarang juga keobjektivitasannya juga perlu kita teliti. Nah, pertanyaannya, adakah ahli-ahli sejarah merevisi? Sudah adakah terjadi merevisi sejarah-sejarah yang dianggap bahwa itu tidak benar, agar generasi berikutnya tidak terjebak oleh informasi-informasi sejarah yang tidak benar? Itu banyak terjadi. Bagaimana Kang Deswanto? Mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih Pak Margiono. Untuk selanjutnya ini saya persilakan kepada Dr. Despian Bandarsah ini dari Pak Sarji. Ini masalah konfirmasi ya. Ini konfirmasi ini tentang ini apa sih maksud Allah? Kira-kira ini semacam hikmah ya Pak Dr. Despian. Rahasia ya, rahasia spiritual atas terbunuhnya Umar itu pelajaran apa itu untuk kita gitu ya. Satu, kemudian kedua itu ini tentang akhir zaman ini tentang akhir zaman. Jadi dengan perspektif sinkronik diakronik itu ini Islam yang katanya menurut Hazanah Islam itu disebut akan menaklukkan Yahudi dan Nasrani itu apa namanya bagaimana peluangnya itu kira-kira begitu ya. Itu dari Pak Sarji terlebih dahulu. Silakan Pak Dekan. Ya, yang Pak Sarji terima kasih sekali. Saya agak bergetar untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu karena berat sekali sebenarnya. Kelas saya belum nyampe ke sana. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit dan mohon maaf dan mohon dibantu oleh para senior orang tua saya. Terbunuhnya Umar itu memang merupakan realitas yang membuat perjalanan sejarah umat Islam itu ternoda. Dan noda itu kemudian makin membesar ketika Utsman dan Ali beserta kedua putranya juga terbunuh dalam peristiwa-peristiwa yang sangat dramatis. Ini tidak bisa kita pungkiri. Itulah salah satu stigma yang dilekatkan oleh kelompok-kelompok Islamophobia dan kelompok orientalis minded itu terhadap umat Islam sampai hari ini. Bahwa Islam itu berkembang melalui pencitraan yang buruk. Ada lumuran darah di sana. Fakta itu nggak bisa kita ingkari memang. Tetapi kelompok-kelompok semacam itu melupakan bahwa Islam itu kemudian membangun satu kesalehan, membangun satu harmoni, membangun satu peradaban yang bertebaran di muka bumi ini dengan sedemikian megah dan mewahnya. Itu yang tidak diungkapkan secara objektif. Nah, dalam konteks kematian Umar, memang sangat mencengangkan apa sebenarnya yang terdapat di balik peristiwa itu. Rahasia apa? Kenapa Allah membiarkan? Saya mohon ampun ini, seolah-olah saya menggugat Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan tokoh sekaliber Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, seandainya ada nabi setelah saya, maka itu adalah Umar, kata Rasulullah. Terbunuh. Apakah tidak bisa dicegah
Ya, tentu saja kita sebagai umat beriman itu akan mengatakan bisa dicegah kalau Allah mau. Jadi kematian seseorang itu memang pada puncaknya itu adalah takdir Allah. Tetapi dalam konteks kehidupan manusia, mengapa ada orang yang mengaku Muslim lalu kemudian bertindak keji dengan membunuh membunuh Umar bin Khattab? Karena dia memang memiliki perasaan sakit hati dan dendam. Abu Lu'lu'ah itu orang Persia yang negerinya itu ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan Islam di bawah Umar bin Khattab. Dendam ini yang tidak bisa dihilangkan. Dan kalau dendam itu sudah merasuk, menetap, berkembang biak di dalam alam pikiran dan hati manusia, maka memang manusia itu sudah seperti setan perilakunya. Jadi kan Allah menjamin setan itu ya bisa berbuat apa saja kepada anak cucu Adam gitu. Maka karena Allah menjamin, ya tindakan membunuh Umar itu kan sesuatu yang logis, masuk akal. Karena Allah tidak mungkin juga, saya tidak tahu apakah bahasa tidak mungkin itu tepat atau tidak tepat, kurang ajar atau bagaimana, maka saya mohon ampun. Allah juga tidak mungkin merepresentasikan dirinya dalam konteks kehidupan manusia dengan mencegah langsung Umar terbunuh misalnya semacam itu. Nah, lebih dari itu jawaban saya tidak bisa memberikannya, Pak Sarji. Saya kira di sini banyak sekali guru-guru saya, nanti beliau bisa menambahkannya. Yang kedua, jadi Allah itu menjanjikan bahwa umat Islam itu akan mencapai kemenangan. Umat Islam itu akan mencapai kemenangan, dan janji Allah itu sudah terpenuhi dan dipenuhi. Sudah terpenuhi dan sudah dipenuhi oleh Allah. Sudah terpenuhi dan sudah dipenuhi oleh umatnya di masa lalu. Lalu apakah kemudian itu akan terjadi lagi di masa depan? Bapak dan Ibu, kontestasi kehidupan manusia pada hari ini berbeda dengan yang berlangsung di era Nabi dan para sahabat. Bahkan di era para sahabat-sahabat. Dia menjadi berbeda karena hari ini pengetahuan ilmu dan pengetahuan manusia itu sudah mencapai puncak-puncak tertinggi yang paling praktis. Saya kira saya tidak mengatakan bahwa era ilmu pengetahuan di masa lalu itu kalah kelasnya dengan hari ini. Ini kan persoalan perkembangan sunatullah dan zaman begitu. Karena manusia itu hidup dibekali oleh Allah dengan pikiran. Pikirannya itulah yang kemudian mengembangbiakan diri dalam konteks pengetahuan. Maka tentu saja kita ingin mengatakan bahwa peradaban hari ini jauh berkembang dari peradaban-peradaban di masa lalu dalam pengertian-pengertian praktisnya. Tapi dalam pengertian etisnya, etika dan moral akhlaknya itu memang jauh sekali berbeda. Jauh sekali. Kalau para ilmuwan di masa lalu itu mengembangkan ilmunya, ya, termasuk tokoh-tokoh besar dalam mazhab Islam itu saya kategorikan sebagai ilmu. Apa yang dimiliki oleh Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan seterusnya itu ilmu. Semata-mata menyandarkan diri dan bersandar kepada keridhaan Allah. Tapi hari ini ilmu pengetahuan itu kan lebih banyak, kalau tidak bisa saya sebutkan semata-mata bersandarkan diri pada kepentingan-kepentingan prestis duniawiyah gitu. Maka semakin ilmu pengetahuan berkembang, semakin peluang kerusakan di muka bumi ini semakin lebar. Semakin lebar. Maka saya sering mengatakan dalam konteks itu setan itu benar. Bahwa setan itu mengklarifikasi kepada Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi? Tapi dalam konteks ketaatan, setan itu jelas murtad dan salah. Karena Allah itu maha mengetahui. Kata Allah, engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Engkau tidak mengetahui rencanaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perbedaannya di sana.
kalau kemajuan Islam di masa lalu disebabkan karena keikhlasan dan kejuhudan, ya, bukan kejumudan, kejuhudan dari pemikir-pemikir Islam, dari intelektual-intelektual Islam untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan dan kebesaran Islam, apakah pada hari ini itu berlangsung? Nah, itu yang jadi persoalan. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian, energi yang besar yang dimiliki oleh para ilmuwan di masa lalu itu bisa mendorong Islam mensejajarkan diri dan bersaing dengan ketat dengan peradaban-peradaban Yunani yang tumbuh sebelumnya. Bahkan para intelektual Barat itu mengakui, dan memang demikian yang terjadi. Bangunan dari peradaban Eropa pada abad-abad pencerahan, setelah abad ke-8 itu banyak disandarkan pada kemegahan dari peradaban-peradaban yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim pada abad-abad ke-7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi ketika itu Eropa itu gelap. Lalu bagaimana hari ini? Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan, kita itu tertinggal jauh. Ada transformasi kehidupan intelektual yang dimiliki oleh Barat dengan sangat konsisten, yang tidak dimiliki oleh Islam, oleh umat Islam. Setelah masa-masa kemunduran, masa-masa jahiliyah Barat pada abad ke-8 yang dimulai pada sekitar abad ke-5, ke-6 sampai dengan abad ke-14, katakanlah demikian, sesungguhnya Barat tidak juga selesai dengan perkembangan ilmunya. Jadi disebut abad ke-8 itu karena pengaruh gereja yang begitu kokoh, yang politisasi gereja terhadap kehidupan masyarakat itu begitu tinggi. Maka di kalangan Islam juga, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, kalau pengaruh agama dalam konteks politisasinya begitu kental, maka umat Islam juga bisa masuk ke dalam kebodohan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin menggarisbawahi itu. Karena sejarah itu nggak bisa dipungkiri. Jadi praktek kekuasaan, hegemoni yang begitu ketat, itu bisa membuat kemunduran masyarakat. Karena tidak ada kebebasan dan kreasi. Seluruh energi itu bersumber pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, itu yang berlangsung pada Barat. Setelah dia selesai, dia memasuki era Renaissance pada abad ke-10 sampai dengan abad ke-14. Bapak dan Ibu, setelah abad Renaissance, dia memasuki abad pencerahan. Di dalam abad pencerahan itu ada proses perkembangan ilmu dan filsafat. Lalu dia memasuki abad humanisme, lalu abad sekulerisme. Jadi dia betul-betul meninggalkan agama Kristennya untuk memfungsikan nalar berpikirnya dengan kokoh begitu. Maka temuan-temuannya adalah revolusi industri, revolusi teknologi, revolusi informasi. Itu semua dikomandoi oleh dunia Barat. Bagaimana dengan dunia Islam? Setelah perkembangan kalam, ya, saya kira kalam itu ditandai dengan peristiwa perang sifil. Perbedaan-perbedaan yang berlangsung di antara manusia-manusia yang hidup pada hari itu, antara pengikut Ali bin Abi Thalib dengan pengikut dan dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sendiri beserta pengikutnya. Itulah yang menandai umat Islam itu memasuki era kalam. Di dalam era kalam itu berkembanglah politik Islam yang kemudian membentuk aliran-aliran yang satu sama lain bisa saling menegasikan dan menihilkan. Maka konflik tidak pernah berkesudahan. Lalu kemudian, ya, masih ada
ini 2 pertanyaan lagi Pak Dekan, ini Baik, agak saya panjang. singkat 1 menit Iya, ini, iya. biar tuntas. Iya. Lalu kemudian dalam era semacam itu muncullah doktrin yang membuat umat Islam itu tidak bisa mengembangkan sayapnya, dan keimanan mutlak terhadap para pemuka-pemuka agama. Ya, memang sulit kita membedakan itu pemuka agama itu kaum alim ulama, cendekiawan itu kan membawa wahyu Allah. Tapi ada pergeseran dalam rentang waktu perjalanan semacam itu yang tidak disadari oleh kalangan umat Islam, sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan taklid dan kejumudan itu. Itu membuat proses pencerahan itu mengalami stagnasi. Jadi filsafat Islam itu tidak diturunkan ke dalam konsep keilmuan. Lalu ketika filsafat Islam ingin diturunkan ke dalam konsep keilmuan, pertentangannya hebat sekali. Karena ilmu itu membutuhkan nalar yang rasional. Filsafat Islam itu bersandar pada keimanan dan keyakinan, serta nalar rasional juga. Nah, kita tidak siap meninggalkan maka usulan siapa? Nurholis Majid itu kan sangat luar biasa sekali kontroversinya, sekularisasi dalam corak berpikir keumatan itu. Kalau mau maju, kata Nurholis Majid. Karena dia memandang apa? Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan sekularisasi berpikir itu juga mengandung resiko. Sebagaimana yang dialami oleh kehidupan dunia pada hari ini. Kerusakan akhlak dan moral. Jadi bagaimana? Ya, ceritanya panjang sekali. Kalau kita mau, kita harus konsisten membangun peradaban ini dengan ilmu. Di samping juga ilmu itu harus bersandar pada iman. Maka dikatakan ilmu tanpa iman itu menjadi liar dan merusak. Iman tanpa ilmu itu menjadi lumpuh. Bapak dan Ibu, sebagian besar umat Islam itu berada pada arus yang kedua. Iman tanpa ilmu. Sebagian besarnya lagi itu berada pada arus yang pertama. Sementara yang berada pada arus di tengah-tengahnya, di antara keduanya itu belum banyak. Itulah mengapa kita mengalami ketertinggalan yang jauh. Saya kira itu Pak Sarji, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Ini mohon dijawab dengan ringkas karena waktunya terbatas. Ini dari Mas Atip dan Pak Margiono ya. Mas Atip ini tentang bagaimana menjadi aktor ya, aktor atau pemain dalam tanda petik ya, pemain informasi ya di tengah informasi yang seliweran. Kalau dulu itu ilmu itu terpusat pada tokoh, nah sekarang ini ilmu itu berseliweran ya, karena ada media sosial dan lain sebagainya. Itu Mas Atip. Kemudian yang kedua ini tentang revisi sejarah. Karena sejarah biasanya ditulis oleh para pemenang, jadi yang kalah itu ya tertutup, dan kemudian karena berkuasa kemudian balikkan sejarah lagi. Tentang revisi sejarah, silakan Pak Dekan dalam waktu kira-kira 5 menit untuk kemudian kita akhiri. Baik, Pak Margiono, Om Margi, saya mengucapkan terima kasih bahwa saya juga mengandung prasangka terhadap teks yang saya baca. Saya misalnya membaca buku yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid ini. Khalifah Rasulullah. Ini buku lama sekali. Ini isinya adalah tentang puja dan puji terhadap Umar bin Khattab. Tetapi saya juga berupaya mengimbangi gagasan-gagasan tentang puja dan puji itu terhadap Adonis ini. Arkeologi sejarah pemikiran Islam ini. Nah, Bapak dan Ibu, tentu saja juga saya membaca buku dari Profesor Hamka. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa sejarah itu ditulis sebagai proses pewarisan nilai yang mengagung-agungkan kebaikan dan kemegahan. Tanpa itu maka sejarah menjadi kering. Disitulah nilai subjektivitasnya tinggi. Tetapi sejarah juga ditulis oleh orang-orang yang penuh dengan etik dan tanggung jawab. Bahwa saya kira yang ditulis oleh
Khalid Muhammad Khalid dan Hamka itu juga bisa kita konfirmasi di berbagai buku sejarah, baik yang ditulis oleh sejarawan dan ilmuwan-ilmuwan Islam maupun yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Barat semacam Montgomery Ward, Karen Armstrong, Bernard Lewis, dan banyak lagi. Saya berkesimpulan, sesungguhnya para ilmuwan Barat sekalipun dengan dalam tanda kutip agak malu-malu mengakui kebesaran-kebesaran epos dari tokoh-tokoh Islam itu. Jadi perilaku watak kepahlawanan yang di dalamnya itu ada keikhlasan, ada toleransi, ada kecerdasan, ada keberanian, itu diakui dengan malu-malu. Saya membaca literatur itu, bagaimana Montgomery Ward memberikan keterangan-keterangan dalam bahasa yang tengahan, tetapi dia sebenarnya mengakui kehebatan Islam di Umayyah itu, kira-kira demikian. Bagaimana kemudian memang berbeda bahasanya dengan sejarawan-sejarawan Muslim yang agak tradisional ya. Tapi kalau sejarawan Muslim yang modern dalam pengertian-pengertian syarat dengan nalar keilmuan dan nilai kritis itu memang cenderung lebih tengahan bahasanya. Saya ingin menyebutkan misalnya apa yang ditulis oleh siapa? Ini ensiklopedia tematis ini, ditulis oleh sahabat dan guru-guru kita di UIN. Akar dan awal ini ada 7 jilid ini. Ini juga ditulis dalam bahasa yang agak moderat. Tetapi yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam semacam katakanlah yang terbaru ini, pemikir Muslim seperti Husain Herianto, kemudian Omar Bakar, Osman Bakar, dan Mehdi Ghazani serta Haidar Bagir itu lebih moderat dia. Bahasanya itu lebih moderat, tidak melulu puja-puji. Nah, dalam konteks itu, sesungguhnya stereotip dari perilaku Umar bin Khattab pun muncul, Bapak dan Ibu. Umar bin Khattab, sebagaimana kelompok-kelompok Quraisy terkemuka lainnya, itu memang berpikirnya agak primordialistik. Bahwa kekhalifahan itu setelah Rasulullah itu tidak bisa. Setelah Rasulullah tidak bisa dimiliki oleh kelompok-kelompok di luar bangsawan Quraisy, di luar tokoh-tokoh Quraisy itu. Jadi misalnya itu muncul dalam diskusi uraian-uraian di ensiklopedia tematik, bahkan Profesor Hamka juga mengungkapkannya. Kira-kira demikian. Nah, yang terakhir dari Mas Atif, saya ingin mengatakan begini, bahwa hari ini infrastruktur yang dimiliki oleh umat Islam itu lemah. Dulu umat Islam tidak memiliki infrastruktur sama sekali, tapi bisa membangun infrastruktur politik, infrastruktur peradaban dengan sangat mewahnya. Lalu hari ini kita sudah lemah, juga berada dalam persimpangan berpikir yang dalam. Persimpangan berpikir yang dalam itu bisa kita amati dalam berbagai gejolak yang berlangsung, baik di Indonesia maupun di kalangan luas di dunia. Tetapi saya kira tetap saja perlu ada dan memang ada orang-orang yang memiliki sikap amanah di dalam mengembangkan corak berpikir keilmuannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa dunia modern yang ditingkahi dengan kemudahan-kemudahan akibat kemajuan informasi dan teknologi informasi itu memang seperti pisau bermata dua dia. Ya, satu bisa mengiris dan membelah ke atas, satu lagi bisa menggiris dan membelah ke bawah. Nah, ketika dia menggiris ke bawah, maka yang rusak, yang terbelah, yang luka itu adalah umat Islam kebanyakan.
ketika dia menggiris ke atas, maka ada kelompok-kelompok umat Islam yang bisa mengambil benefit dari perkembangan-perkembangan situasi semacam itu. Maka saya selalu meyakini membangun umat itu tetap nomor satu. Membangun umat itu dengan berbagai corak dan pendekatan. Ada pendekatan-pendekatan keagamaan, dan pendekatan keagamaan itu tidak bisa lagi dengan pendekatan-pendekatan yang rigid. Tetapi harus ada ruang untuk menelaah kembali apa yang terdapat pada wahyu itu dengan lebih berkemajuan. Saya kira dalam banyak momen, saya mohon maaf sekali kepada bapak-bapak sekalian, dalam banyak momen kita sering gagal menafsirkan wahyu dalam konteks berkemajuan. Jadi kita larut ketika menafsirkan wahyu itu dalam emosi yang menggelegak dengan penuh gitu. Sehingga kemudian ya kita itu selalu tertinggal Bapak dan Ibu. Karena agama itu juga selain diyakini perlu ditelaah dengan pikiran terbuka. Nah, kebenaran itu ada di mana-mana, tapi sumber kebenaran itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks itulah, mari kita mempelajari agama itu dengan pikiran yang lebih terbuka. Kita tidak menafsirkan teks-teks Al-Quran yang bersifat perintah tegas dalam konteks muamalah itu sebagaimana teksnya semata. Tapi juga kita perlu mensandingkannya dengan realitas pada hari ini. Jadi menang itu merupakan sebuah kepentingan yang wajib diperjuangkan. Tapi cara menang itu merupakan strategi yang perlu dimiliki oleh umat Islam dengan variasi yang lebih banyak lagi. Saya kira ini mohon maaf kepada kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, ini pencerahan untuk kita semua, Bapak sekalian. Sebelum ditutup, yang pertama ini tadi join bersama kita kurang lebih 170 ya, sampai 170 lebih ya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Tinggal 90-an. Nah, catatan akhirnya adalah ya terakhir tadi ya, Bapak sekalian, bahwa kita ini lewat sejarah kita tahu siapa kita sesungguhnya itu ya. Kita pernah mengalami ya, umat Islam itu pernah mengalami keunggulan, kehebatan, tapi keunggulan dan kehebatan itu tidak taken for granted ya. Dia diusahakan ya, diusahakan. Nah, salah satu sebab kemunduran itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan dan Muhammad Abduh itu menyebut. Nah, tadi Pak Dekan ingin menyambungkan ke masalah kalam. Ya, perdebatan persoalan teologis itu salah satu sebab kemunduran, dan sekarang Bapak sekalian itu sisa-sisanya muncul lagi ya, sebagai satu rangkaian cerita masa lalu itu muncul lagi persoalan itu ya. Nah, karena itu kata Muhammad Abduh, perdebatan-perdebatan itu harusnya ini dalam satu irama yang proporsional ya. Jangan terjebak pada akidah yang normatif dalam tanda petik ya, bukan karena kita mengabaikan akidah, tidak, tapi jangan terjebak pada akidah yang normatif, jangan juga lupa pada realitas yang menghistoris. Jadi harmoni antara akal dan wahyu itu sebenarnya kata Muhammad Abduh itu. Jadi kalau kita dalam tanda petik wahyu minded ya, wahyu minded bukan wahyu yang asli dalam pengertian dari Allah itu, tapi pemahaman kita tentang wahyu yang terbatas itu kemudian tidak nyambung dengan akal sehat, maka kita tidak akan pernah maju. Begitu juga sebaliknya, ketika akal kita hidupkan, tapi akal itu tidak bersandar pada wahyu, ya itu dalam kajian tauhidnya, itu hidup kita berorientasi kemana, kira-kira begitu. Maka rumusan yang paling sederhana sebenarnya, sejarah umat Islam itu harus dipadukan sebagaimana ditegaskan dalam kalimat yang sempurna itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhan. Membaca adalah simbolitas dari akal, kemudian Rabb itu adalah simbolitas dari kewahyuan. Jadi tidak ada kemajuan umat Islam tanpa keduanya. Terima kasih, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi, Desvian, Putri Mustika, sehat. Terima kasih Pak Des. Pak Nandi, Pak Enong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Pak Bun. Sehat Pak Bun. Ya, alhamdulillah. Iya. Mari kita berjemur. Assalamualaikum, syukran Ustadz Fajri dan narasumber semuanya. Amin. Salam Buya Fajri. Ya. Izin. Terima kasih. Ya Irwan. Ya, Mbak Isti. Ya. Assalamualaikum Pak Nandi. Ika. Assalamualaikum Pak Fajri. Salam. Untuk Pak Sarji ya. Ya. Baik. Mari kita berjemur gitu. Pak Warek dan mengamanahkan. Ya. Sebentar lagi pengukuhan Profesor Despian. Masih jauh, Pak Hojim. Doa Amin, Pak Dr. Desvian, amin. Semoga cepat ya. Pak Hojim jadi dokter kapan Pak Hojim? Udah lama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami tutup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih.